そばにいて合図をしたって言わないの全然気づかずもう方法はない私がWake up, listen up, smoke a coffee. It's yourself holding on you. Going down, I say, do what you want. Let go of it like you. You say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Haryanto dengan nomor pokok mahasiswa 1819663201056. Saya dari jurusan Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setistio Muara Bungo. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan organisasi. Yang dimana kepemimpinan tanpa organisasi maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan saja. Konsep-konsep tersebut harus memiliki tempat sebagai wadah dalam pengaplikasiannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target atau goals yang telah ditentukan. Kepemimpinan memiliki dua tujuan di dalam organisasi. Yang pertama adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan, dan yang kedua adalah memotivasi orang lain agar mempertahankan serta meningkatkan kinerja mereka di dalam organisasi tersebut. Dan kepemimpinan memiliki dua fungsi di dalam organisasi. Yang pertama fungsi administratif, yaitu pengadaan formula kebijakan administrasi di dalam suatu organisasi dan menyediakan segala fasilitasnya. Dan yang kedua, fungsi sebagai top management, yang dimana memimpin dalam proses aktivitas pembuatan planning, organizing, staffing, directing, commanding, dan controlling. Definisi organisasi. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan atau kerjasama antara manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Organisasi juga diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama untuk pengaplikasian suatu kepemimpinan dalam mencapai tujuan. Sejak kapan Anda mengenal organisasi dan sejak kapan pula Anda terlibat dalam organisasi? Jawabannya adalah saat Anda dilahirkan, yang dimana seseorang individu manusia tidak akan dapat hidup sendiri. Ciri peradaban manusia senantiasa ditandai dengan saling bertemu, saling berkumpul, dan saling terlibat dalam suatu organisasi. Saat dilahirkan pun terlibat dalam suatu organisasi persalinan, yang dimana saat Anda dilahirkan ada dokter atau bidan dan suster yang saling bekerja sama untuk membantu proses persalinan Anda dilahirkan. Lalu pada saat menimba ilmu, Anda sudah terlibat dalam suatu organisasi pendidikan, yang dimana di dalam pendidikan tersebut Anda sudah tercakup dalam sebuah organisasi sebagai mahasiswa. Lalu Anda juga dapat mengikuti organisasi kegiatan sekolah. Lalu kan pun kita juga terlibat dalam sebuah organisasi, yang dimana saat pemakaman tentu ada yang menjadi koordinator yang akan membagikan tugas-tugas untuk acara pemakaman tersebut, yang dimana akan ada tugas yang menyiapkan kain kafan atau memandikan jenazah atau menggali kubur. Organisasi memiliki beberapa jenis. Yang pertama, organisasi formal. Organisasi formal ini biasanya memiliki struktur yang tersusun amat baik, teratur, dan rapi. Kewajiban serta hak dari para anggota sudah diketahui secara pasti, bahkan tak jarang dalam bentuk tertulis. Contoh organisasi formal antara lain adalah organisasi dalam pemerintah suatu negara, organisasi yang mengembangkan suatu bisnis atau usaha, dan sebagainya. Lalu, organisasi informal.
Berbeda dengan organisasi formal, organisasi informal ini kadang tidak memiliki tujuan atau visi misi yang spesifik. Karena itu, aturan-aturan pun kadang tidak begitu diperhatikan sehingga sifatnya lebih fleksibel ketimbang organisasi formal. Contoh organisasi informal adalah organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi sejenisnya. Organisasi dapat berjalan jika ada aktivitas atau kegiatan yang dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan bukan 1 orang. Organisasi memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama adalah organisasi harus memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua adalah skala hierarki, yaitu perbandingan kekuasaan. Yang ketiga, kesatuan perintah atau komando. Yang keempat, pelimpahan wewenang, baik secara permanen atau secara sementara. Yang kelima, pertanggungjawaban atas tugas yang dilakukan. 6. Pembagian pekerjaan. Yang ketujuh, rentang pengendalian. Yang kedelapan, fungsional. Dan yang kesembilan, pemisahan. Yang kesepuluh, keseimbangan antara hubungan kerja atau struktur organisasi yang efektif dengan tujuan organisasi. Yang ke-11, fleksibilitas. Yang ke-12, kepemimpinan. Yang berarti bagi sebuah organisasi, semua aktivitas dijalankan oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang juga bertanggung jawab atas kemajuan dan kemunduran sebuah organisasi. Selanjutnya, kepemimpinan dalam organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Kepemimpinan dalam suatu organisasi adalah sebuah proses di mana seseorang pemimpin memengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai suatu tujuan organisasi tersebut. Lalu ada beberapa sikap kepemimpinan dalam suatu organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin, di antaranya yang pertama adalah menjalin kedekatan dengan anak buah atau mendapatkan respek bawahan dan kepercayaan bawahannya. Yang kedua, memberikan semangat dan motivasi dorongan positif kepada bawahannya, yang dimana hal ini dapat membuat bawahan tersebut menjadi semangat untuk menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir adalah memberikan kepercayaan dan tanggung jawab, atau jangan terlalu cepat menghakimi bawahan. Karena sebagai pemimpin kita harus menjadi panutan bawahan dan harus adil kepada semua bawahan kita. Don't cry, brush those tears from your eyes, make your heart realize it's no use to regret. Don't cry, beat those blues a goodbye. Don't just sit there and sigh. Maybe soon you'll forget.